Hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan. Hak untuk hidup, untuk memeluk agama. Bebas berkarya. Oh ya jelas nggak bisa. Pertama kalau nggak ada hak asasi itu nggak ada peraturan di dunia ini. Karena lu boleh ngapain aja terserah lu dan itu akan menyebabkan chaos. Yang membedakan ya cara berpendapatnya. Cara tiap orang berpikir nggak bakal ada yang sama. Semua manusianya punya kebutuhan yang sama. Orang Eropa, Afrika, Arab, Indonesia, semua punya persamaan tersebut. Nah, persamaan itu disebut hak asasi manusia. Wow. Jika hak tersebut dilepaskan dari manusia, maka manusia tersebut sudah tidak bisa lagi menjadi manusia seutuhnya. Oh gitu. Jeng-jreng! Nah, mari kita lihat lagi bagaimana perbedaan kepemilikan atribut bisa mengakibatkan ketimpangan. Seorang ayah mungkin hanya menentukan nasib anggota keluarganya, namun tambahkan ia dengan atribut lainnya. Misalnya atribut uang. Kalau ia punya uang cukup, maka ia bisa menyewa seorang pekerja rumah tangga atau supirnya. Sehingga ia bisa menentukan nasib PRT atau supirnya itu. Tambahkan atribut kepemilikan lainnya, misalnya dia punya pabrik. Jadinya makin banyak orang yang nasibnya dia tentukan. Ia punya kemampuan untuk mempekerjakan atau memecat orang, juga punya kemampuan untuk pendidikan karena mampu bayar, dan punya kemampuan untuk menyewakan properti ataupun memutar investasinya. Terus misalnya tambahkan atribut-atribut lain yang membuat orang punya power atau kuasa terhadap orang lain. Misalnya senioritas, kelompok mayoritas. Pegang beceng. Tambahkan atribut kekuasaan dan kewenangan, misalnya menjadi pejabat publik. Maka nasib sangat banyak orang bergantung kepadanya. Jadi atribut ini sebenarnya yang ngebedain peran, kekuasaan, dan kemampuan kita di masyarakat. Ya Iya nggak? betul. Weh, jadi konsep HAM tuh menjamin bahwa yang dilihat dan dijamin itu sebenarnya esensi dari manusianya, bukan atribut sosial dan kekuasaannya. Ya betul. Jadi sumber kesamaan hak itu bukan hasil dari pemberian atau usaha manusia. Tapi karena begitu dia lahir sebagai manusia, maka hak tersebut sudah nempel pada dirinya. Karena dia manusia. Yes, itulah hak asasi manusia. Wow. Jadi semua orang punya hak asasi manusia karena itu sifatnya universal. Dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak menjadi manusia seutuhnya. Jadi nggak bisa menjadi manusia seutuhnya tuh maksudnya apa, Nay? Gini, misalnya atribut mobil lo itu dicopot. Lo masih bisa hidup dengan layak gak? Bisa lah, kan bisa jalan kaki, men. Nah, terus kalau misalnya profesi lo, jabatan lo itu dicopot, diambil. Lo masih bisa hidup dengan layak gak? Bisa sih, tapi ya sedih aja pekerjaannya diambil. Nah, tapi kalau misalnya hak lo untuk hidup dengan aman diambil, gimana? Wah, hidup dalam ketakutan. Kayak keluar rumah takut, masuk rumah takut. Kayak gak aman, semuanya bisa mati. Kapan mati. Terus kalau misalnya hak lo untuk hidup setara itu dicopot, gimana perasaan lo? Hidup dengan gak tentram gitu kali ya. Kayak kalau di atas banget atau nggak di bawah banget, injak-injak mulu atau dipuja-puja mulu, akhirnya jadi kayak bingung banget gitu. Karena nggak bisa ada persamaan. Nah, itu dia yang membedakan antara hak asasi manusia dan atribut sosial. Sip lah, gue udah ngerti banget. Nah ya, oke, kayak nggak ngerti banget tapi kayak rada mengerti tentang hak asasi manusia. Wow, dan gue semakin mendekat, jadi semakin dekat dengan kemanusiaan gue. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Jebral. Gua Naya. Dadah.